pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Pendidikan Kota Palembang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait putusan MK pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Kejati Sumsel tetapkan 2 tersangka obstruction of justice kasus korupsi jaringan komunikasi Desa Muba. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Selasa 3 Juni 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kota Palembang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait putusan MK pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Dinas Pendidikan Kota Palembang masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri, mengungkapkan, sementara ini pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait implementasi dari putusan MK tersebut. Amri mengatakan pihaknya masih menunggu juknis dalam pola pelaksanaan pendidikan dasar gratis yang akan diterapkan karena berkaitan dengan konsekuensi anggaran dalam pembiayaan sekolah negeri maupun swasta. Sebagaimana setelah dikeluarkannya putusan MK ini, memang dunia pendidikan ini mendapatkan pencerahan kembali kan. Namun dengan adanya hal tersebut, kami juga akan melakukan koordinasi baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Polanya seperti apa dalam pelaksanaannya nanti, dan ini juga akan berkaitan dengan konsekuensi anggaran baik dari negeri maupun swasta. Sumber dananya juga baik dari APBN maupun APBD seperti apa porsi-porsinya. Namun selain daripada itu, kami juga menyambut baik dikarenakan sesuai dengan program unggulan RDPS, yaitu salah satunya Palembang Cerdas. Artinya hal ini sudah sangat sinergi dan relevan. Kami tinggal mengembangkan dan bagaimana Dinas Pendidikan Kota Palembang ini menyikapinya ke depan. Meski belum diterapkan secara efektif, Amri menyambut positif putusan MK yang meminta agar pendidikan dasar dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya ini merupakan pencerahan bagi dunia pendidikan. Amri menyebut pendidikan dasar gratis yang akan diterapkan akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dengan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Rian Apridani melaporkan. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SDN 23 Palembang, Muslim, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang menggratiskan pendidikan dari jenjang SD hingga SMP di seluruh Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ia menilai langkah ini sangat tepat untuk mengurangi angka buta huruf dan mendorong kemajuan generasi muda. Meski begitu, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini juga bergantung pada kesadaran dan peran aktif masyarakat. Menurut Muslim, pendidikan 9 tahun merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana para pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing siswa agar dapat belajar dengan nyaman, baik di sekolah negeri maupun swasta. Karena tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pemerintah telah menyediakan berbagai solusi terbaik yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Pemerintah ingin memajukan pendidikan di Indonesia agar anak-anak tidak buta huruf, agar anak-anak ingin maju dan anak-anak ingin bersekolah lebih baik. Itu pemerintah itu sudah sangat. Sekarang masyarakat yang kelas bawah itu silahkan, mereka bersekolah itu berarti suatu keharusan, diharuskan oleh pemerintah, sehingga kami para pendidik membimbing mereka untuk bersekolah, untuk belajar di mana tempat yang nyaman, di swasta, di negeri itu. Karena menurut saya pemerintah sudah memberikan yang terbaik, sehingga tinggal lagi kita menanggapi bahwa tujuan daripada ini semua, Indonesia harus lebih maju, lebih baik dalam bidang pendidikan. Sehingga ini gimana?
pemerintah memberikan makan gratis, sekolah gratis, tinggal lagi masyarakatnya gimana menanggapi tanggapan pemerintah. Tapi harus diselusuri dari bawah sehingga memang ini memang benar kenyataan yang terjadi di Indonesia sehingga pendidikan Indonesia lebih maju dan lebih berkembang lagi. Ya, pendengar, seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan pendidikan gratis tingkat sekolah dasar? Kita simak dalam komentar masyarakat berikut. Saya Yoga Pratama, saya dari Pahlawan. Tanggapan saya tentang Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan bahwa pendidikan dasar, termasuk sekolah dasar dan SMP, harus gratis di seluruh Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia. Saya Retno dari Pelaju. Baiklah, dengan adanya putusan MK yang mewajibkan sekolah gratis dari jenjang SD sampai SMP itu termasuk atau merupakan langkah berani menuju pendidikan yang lebih adil. Ini juga memberi harapan besar bagi banyak keluarga ya tentunya. Namun tanpa dukungan anggaran yang jelas dan juga merata, sekolah swasta itu bisa kewalahan. Nah, jadi pemerintah itu perlu hadir, bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan solusi nyata agar kebijakan ini benar-benar membawa manfaat. Terima kasih. Bagi masyarakat kecil, putusan ini bukan cuma soal uang sekolah yang hilang, tapi soal harapan yang tumbuh. Anak-anak bisa belajar tanpa takut ditolak karena belum bayar iuran. Orang tua bisa lebih tenang, bekerja tanpa harus meminjam sana-sini demi uang seragam, buku, atau uang bangunan. Namun, masyarakat juga perlu bersikap kritis. Putusan ini tidak otomatis membuat semua sekolah serta-merta gratis. Implementasi di lapangan akan butuh waktu, anggaran, dan pengawasan ketat. Mendengar seperti apa wawancara Nova Ariana ya bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Mas Agus Saiful Fadli terkait putusan MK pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Berikut kita simak wawancaranya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang bidang pendidikan ya, kesejahteraan masyarakat lah ya Pak Saiful Fadli ya. Pak, kalau bicara mengenai sekolah gratis SD sampai SMA ya untuk sekolah swasta, bagaimana legislatif menilai dengan putusan MK ini diterapkan di Kota Palembang nih Pak Saiful? Ya, pertama putusan MK ini belum ada surat tertulis ya untuk kita eksekusi. Artinya ini kan baru secara keputusan di Mahkamah Konstitusi. Untuk implementasinya tentu kita akan melihat turunannya ya, apakah berupa surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau ada juknis yang lainnya. Nah, artinya ini sampai hari ini kami masih menunggu aturan itu, Mbak Nova. Nah, kaitan dengan itu kami sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang kaitannya dengan apa yang akan dilakukan langkah-langkahnya. Ini dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa mereka akan menjemput bola terkait aturan teknis terkait dengan putusan MK itu. Artinya kalau saya baca di putusan MK itu bagian akhirnya itu disampaikan bahwa memang keputusan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia. Seperti itu Mbak Nova. Nah Pak, kalau kita melihat APBD Palembang sendiri, apakah sanggup kita katakanlah membiayai atau membackup sekolah swasta yang selama ini menerapkan iuran seperti itu, kan akan balik ke anggaran negara atau seperti apa ini Pak nantinya? Ya, jadi makanya itu tadi kan karena belum ada hukumnya, kan kita tidak bisa menyamaratakan pendidikan negeri dengan swasta. Kalau swasta itu kan dia murni yayasan, artinya orang memilih swasta itu pasti orang yang sudah punya duit, punya dana. Nah, selama ini pemerintah di Kota Palembang Sumatera Selatan ya, itu pernah memberikan bantuan untuk yang namanya BOSDA, bantuan personal sekolah daerah. Nah, tapi ada sekolah-sekolah yang tidak mau mengurus BOSDA itu, karena kan ini ada syarat dan ketentuannya. Proses untuk memenuhi persyaratan itu kan karena ini bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma, pasti ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah atau yayasan itu. Nah, artinya dari belajar dari dana pendidikan sekolah gratis oleh dana provinsi, itu banyak sekolah swasta
yang katakanlah elit ya, mereka tidak mau menerima dana BOS itu. Nah, saya juga menyaksikan ke sekolah swasta, mungkin yang hanya diberikan itu SPP, Mbak Nova. Sedangkan variabel untuk sekolah gratis itu kan banyak, ya kan? Termasuk dengan iuran ekstrakurikuler untuk uang yayasan kalau di swasta dan segala macam. Apakah sekolah swasta itu akan diberikan semua bantuan itu akan diberikan oleh APBD? Tentu APBD kita tidak bisa mengcover itu semua, Mbak. Berarti perlu digarisbawahi bahwa APBD Palembang tidak bisa ya Pak ya kalau memang gratis yayasan itu. APBD Palembang doang, seluruh Indonesia saya yakin tidak akan bisa mengcover kebutuhan semua biaya itu, kecuali kalau yang diberikan itu misalnya untuk hanya SPP doang. Jadi swasta diberikan untuk SPP gratis ya untuk siswanya. Nah ini kan artinya kalau sekedar SPP mungkin APBD kita masih bisa mengcover seperti itu. Tapi kalau banyak variabel dana-dana yang lain yang ada di swasta untuk diberikan, ini juga tidak sehat APBD kita dan bisa mengcovernya, Mbak. Ke depan akan kita juga memanggil nanti dari ketua komunitas sekolah swasta seperti itu. Karena kan saat ini kan sekolah swasta di Palembang ini kan semakin banyak, seperti IT, seperti itu kan, sekolah modern seperti itu. Apakah kita juga akan memanggil Komisi 4? Sekali lagi, kami menunggu turunan dari putusan MK itu. Statement dari Menteri Keuangan pun baru akan mempelajari putusan MK itu juga dengan Menteri Pendidikan Menengah juga akan mempelajari putusan MK itu. Butuh koordinasi lintas kementerian yang ada di kita, tidak bisa serta-merta. Nah, jadi kalau sudah ada turunan, baru kami akan bersikap. Ya, misalnya tadi memanggil kelompok kerja kepala sekolah swasta misalnya, atau dari pakar pendidikan yang lainnya. Nah, tapi kita juga harus pegang aturannya. Tidak bisa putusan MK itu kita eksekusi mentah-mentah. Harus ada turunannya dulu. Seperti itu, Mbak Nova. Baik, Pak Saiful Fadli. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Pak, di dialog pagi Pro 1 RRI Palembang. Baik, terima kasih Pak Saiful Fadli. Salam sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai wajib belajar dalam jenjang pendidikan dasar tanpa pemungutan biaya disambut baik warga Kota Palembang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama baik di sekolah negeri maupun swasta disambut antusias warga Palembang. Langkah ini diambil menjadi angin segar bagi dunia pendidikan karena memberi harapan akan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Warga Palembang Ahmad Jaya mengatakan dirinya sangat senang mendengarkan kabar tersebut. Mudah-mudahan bisa benar-benar diterapkan supaya anak dari keluarga kurang mampu bisa tetap sekolah tanpa terbebani biaya. Aku setuju, aku dukung kalau ada program kayak itu. Ya selama ini lah itulah yang kita harapkan kan. Selama ini ya aku setuju baik. Harapannya merata. Ya kadang-kadang itulah. Namanya Indonesia nih kadang-kadang tuh tidak ada yang tidak dapat, ada yang dapat, kadang-kadang tuh itulah merasa jadi cemburu sosial lah bagi mereka kan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan hasil pengabulan sebagian uji materi terhadap frase wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah, pusat, dan daerah diwajibkan menjalankan kebijakan ini secara menyeluruh termasuk di madrasah atau satuan pendidikan sederajat. Sementara itu dukungan juga datang dari praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan Sumatera Selatan, Suherman, menyambut keputusan ini sebagai langkah maju yang harus dikawal pelaksanaannya. Pemerintah perlu menyusun kriteria yang jelas, jangan sampai program tersebut hanya berlaku di atas kertas atau justru memunculkan ketimpangan baru antar sekolah. Di MK tidak menunjukkan
bagaimana kriteria gratis itu. Nah tentunya juknisnya, Pak Mukti harus mengeluarkan juknis peraturan menteri sehingga nanti jangan sampai ketabrakan. Karena MK itu dia bulat saja menyatakan digratiskan. Nah keputusan MK. Jadi Pak Menteri nanti yang bisa membagikan kriteria gratis itu. Warga berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi keputusan hukum, tetapi bisa diimplementasikan secara adil di lapangan demi kemajuan pendidikan Indonesia. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Kejati Sumatera Selatan tetapkan 2 tersangka obstruction of justice kasus korupsi jaringan komunikasi desa Muba. Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jaringan komunikasi desa di Kabupaten Musi Banyuasin terus berlanjut dan kini memasuki fase yang lebih serius. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan dan menahan 2 orang yang diduga menghalangi jalannya proses hukum, yaitu seorang pengacara berinisial MO, serta pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD berinisial MH. Penetapan keduanya sebagai tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel pada akhir April 2025. MO diketahui berperan sebagai penasihat hukum MH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Program Pembangunan Ekonomi Desa di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin. Asbidsus Kejati Sumsel Umar Yadi pada rilis kemarin mengatakan sebelum penetapan status tersangka, keduanya telah menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi. Namun dari hasil pendalaman penyidikan, ditemukan cukup bukti yang mengarah pada dugaan keterlibatan aktif mereka dalam menghalangi pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan proyek pengadaan dan pengelolaan jaringan komunikasi desa dengan nilai miliaran rupiah yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. MO kini telah ditahan di Rutan Pak Jo Palembang untuk 20 hari ke depan. Sementara itu MH menjalani penahanan dalam perkara lain yang juga tengah diproses oleh kejaksaan. Dalam pengembangan perkara ini terungkap bahwa kedua tersangka diduga menyusun skenario agar proses penyidikan berjalan tidak semestinya. Salah satu caranya dengan mengarahkan beberapa saksi termasuk RD dan MA untuk memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Tindakan ini dilakukan demi mengaburkan informasi yang bisa membuka tabir korupsi dalam proyek tersebut. Secara bersama-sama membuat skenario pada saat penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa atau internet desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2023. Dalam proses penyidikan, saudara dan MH ini telah bersama-sama dan bersepakat untuk membuat skenario dan mengarahkan fakta untuk memberikan keterangan yang tidak benar dengan tujuan agar fakta yang sebenarnya itu tidak terungkap. Atas dugaan perbuatannya, MO dan MH dijerat dengan pasal yang mengatur tindak pidana menghalangi penyidikan kasus korupsi, yaitu pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. Pembentukan Koperasi Merah Putih di Talang Kelapa capai 100%. Pemerintah kecamatan berharap bisa dorong perekonomian rakyat. Koperasi Merah Putih ini dibentuk karena memang berdasarkan peraturan Impres Presiden nomor 9 tahun 2025 ini kan. Pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Kecamatan Talang Kelapa menunjukkan program signifikan. Hingga awal Juni 2025, seluruh desa dan kelurahan di kecamatan ini telah berhasil membentuk koperasi sesuai arahan instruksi Presiden atau Impres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan penguatan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Desa dan Kelurahan atau PPDK Kecamatan Talang Kelapa, Ribut Haryadi. Menurutnya, pembentukan koperasi ini telah berjalan lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat. Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal melalui pendekatan demokrasi ekonomi. Program ini mendorong masyarakat untuk aktif membangun koperasi berbasis gotong royong dan kekeluargaan yang pendanaannya bersumber dari simpanan anggota seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam proses sosialisasi, pihak kecamatan aktif menjelaskan bahwa meskipun beredar informasi mengenai potensi dukungan dana hingga 3 miliar rupiah, prinsip koperasi tetap menekankan kemandirian
kemandirian anggota dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan. Ribut juga menegaskan bahwa tidak ditemukan kendala berarti dalam pembentukan koperasi di wilayah Talang Kelapa. Proses berjalan mulus di berbagai titik seperti Desa Kenten Laut, Rawamaju, hingga Kelurahan Sukamoro. Ya, sebagaimana kita sampaikan bahwa pembentukan koperasi kan sesuai dengan peraturan perkoperasian gitu ya. Jadi memang kalau berdasarkan modalnya, memang koperasi itu kan sumbernya dari warga itu sendiri yang menjadi anggota suatu koperasi. Dari itu yang berasal dari simpanan pokok awal daripada pembentukan itu selama seumur hidup menjadi anggota, kemudian simpanan wajib yang dijalankan. Dan itu diserahkan kepada pengurus besar kecilnya daripada, yang penting yang bersangkutan sepakat sesuai dengan musyawarah tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun. Artinya memang itu berjalan sesuai dengan asas kegotong royong dan kekeluargaan. Pemerintah Kecamatan Talang Kelapa berharap koperasi yang telah terbentuk dapat segera aktif dan dijalankan secara profesional oleh pengurus dan anggotanya. Diharapkan pula koperasi ini mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Dinas Pendidikan Kota Palembang masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait putusan MK pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Kejati Sumatera Selatan tetapkan 2 tersangka obstruction of justice kasus korupsi jaringan komunikasi Desa Musi Banyuasin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79 27 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. See